Selamat sore, Kayu. Halo, Mbak Nut Safir. Mbak Nut Safir lagi. Nih Mbak, ini yang mana ya, Kayu? Yang akunnya. Nih Mbak, ini yang mana ya, Kayu? Yang akunnya. Halo. Halo Mbak. Nih yang bergabung siapa nih? Nut Safir. Tuh, kok menghilang? Halo Mbak Sayu. Oke. Selamat sore semuanya yang sudah bergabung. Sore ini kita akan ngobrol sama Mbak Sayu dan Mbak Fei sebentar sambil menunggu mereka bergabung. Ini siapa yang bergabung? Nah, secara langsung bersama. Oke, Mbak Kayu undang bergabung. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Ini siapa yang bergabung? Oh, kenapa ya? Leli. Layar aku Mbak. Layarku nggak kelihatan lagi nih. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini oke, udah bergabung semua ya. Ini di layarku nggak nongol lagi, tapi di layar satu lagi nongol. Layar kelihatan lagi. Halo, Mbak. Nggak kelihatan. Mbak, selamat sore. Selamat sore. Mbak Sayu, boleh di turn off kameranya? Ada yang pakai double nggak? Ada yang pakai double nggak ini? Karena suaraku balik nih. Enggak. Ini kameranya itu lo ngadepin ke sana biar ke ibu gimana caranya? Nah tuh udah kelihatan Mbak Sayunya. Maklum nge-live. Tadi udah kelihatan. Nah tuh dia. Ya, udah. Selamat sore Mbak Sayu, Mbak Fei, apa kabar? Alhamdulillah.
Sehat semua? Sehat, alhamdulillah Mbak. Niati gimana sehat? Sehat, sehat. Ini Kak, maaf kalau mata aku nggak fokus karena ternyata di kameraku yang satu lagi ini nggak kelihatan mbaknya berdua di layar, tapi di IG ku yang satu lagi muncul dua-duanya. Jadi aku ngeliat ke IG yang satu lagi nih. Aku nggak ngeliat buka Eh, Iya, ini emang aku masih agak ini nih sama IG Live ini masih agak bingung. Jadi kadang-kadang bisa muncul tiga-tiga di layar, bisa banyak kan. Tapi ini berapa hari ini aku cuma bisa di layar cuma mukaku sendiri gitu. Aku nggak ngerti nih settingnya seperti apa. But anyway, terima kasih buat Mbak V dan Mbak Sayu yang sudah bergabung sore ini. Aku yakin nih berdua lagi pada sibuk-sibuknya karena lagi mau close ini ya, pasti masih banyak orderan untuk mau lebaran. Tapi kita mau ngobrol sebentar nih sebelum buat memberi inspirasi kepada teman-teman perempuan lainnya. Hari ini kita masih ada di acara Women Partner Talk Ramadan bersama Mbak V dan Mbak Sayu. Mbak V sendiri ada dari Jakarta dan Mbak Sayu dari Lombok. Nanti kita akan bicara mengenai bisnis dan usahanya masing-masing. Oke, kita langsung aja nih ya, Mbak V dan Mbak V dan Mbak Sayu sudah siap? Iya Mbak. Oke, Mbak V apa kabar? Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah Mbak. Lancar puasanya? Puasa, alhamdulillah Mbak. Lagi ini aja, lagi riwah aja, bener kata Mbak. Kata Mbak Miati, lagi banyak kan ada beberapa pameran. Lagi pada hektik ya. Biar bayar THR ini karyawan ya Mbak. Iya betul. Lagi pada semuanya kejar-kejar orderan sama saya aja nggak tidur dari iya, pagi. Bener. Ada yang pesenan apa kita ambil semua ya Mbak. Iya. Yang penting bisa beli baju lebaran. Iya benar. Hebat Mbak. Bisa nyelenggarain ini juga, bisa jadi moderator terus. Enggak, ini karena teman-teman biar bisa cerita banyak, jadi nggak apa-apa deh. Aku sebenarnya, ini jam, kalau aku bilang sama mami ini jam tidur aku, karena aku tuh dari pagi kalau tidur. Jam segini biasa aku tidur baru bangun nanti menjelang asar. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman biar bisa memberikan semangat kepada yang lain, memberikan inspirasi. Semoga menjadi berkah apa yang kita sampaikan hari ini ya. Boleh dong Mbak Sayu dan Mbak V bercerita. Ini kita mulai dulu dari Mbak V deh. Mbak V, gimana sih awalnya Mbak V memulai usaha dan pada akhirnya kalau Mbak V ini kan desainer ya dengan brandnya Kayo. Awalnya bagaimana memulai usaha, terus kenapa harus kemudian memilih menjadi desainer dan fokus pada Kayo saat ini. Silakan Mbak V. Jadi gini Mbak, sebenarnya sih kalau dibilang desainer sebenarnya aku agak malu ya. Sebenarnya baru nih gitu Mbak Miati. Tapi alhamdulillah kita aku berkecimpung di 2019 Mbak Miati. Sebelumnya tuh aku pekerja juga gitu ya, pekerja kantoran juga, terus sempat usaha di antara kantoran juga sempat usaha juga gitu, jual-jual apa segala macam itu sempat. Nah tahun 2019 itu memutuskan untuk full time berbisnis. Nah, berbisnisnya itu sebenarnya awalnya tuh aku join sama teman. Jadi memang yang teman bener-bener desainer, aku berdua tuh sama-sama kita mulai. Jadi pengennya tuh kita, karena aku waktu itu memang awam ya tentang bisnis fashion, jadi aku bareng nih sama teman salah satu desainer juga. Tapi ternyata di antara kesibukan temen ini, aku nggak bisa bergantung sama dia gitu loh. Jadi aku memutuskan gimana supaya aku bisa pinter juga nih, gimana supaya aku bisa belajar. Akhirnya aku sejalan dengan waktu, aku memutuskan untuk aku belajar fashion juga gitu, belajar fashion, dan aku mau nggak mau aku harus udah berkecimpung di sini, udah ada modal apa segala macam. Aku memutuskan memang aku harus bisa gitu. Jadi makanya aku mulai di 2019 itu dengan bisnis fashion,
akhirnya aku 2020 ya aku memutuskan untuk sekolah lagi, sekolah fashion. Memang aku ada passion di situ gitu ya kebetulan. Jadi aku sama temen emang pisah waktu itu ya, dia memang udah cukup sibuk gitu. Jadi aku full time di situ di fashion sampai dengan sekarang. Nah untuk fashion sendiri aku berkecimpungnya di modest fashion, Mbak. Jadi modest fashionnya aku menggunakan pertama tuh fabriknya tadinya tidak menggunakan wastra, tapi jalan dengan waktu ternyata aku cukup cinta dengan wastra dan produk-produk Indonesia dengan natural fabric. Jadi aku mau ke sini tuh kan kita mencari apa sih yang kita senang dan apa yang kita value kita apa dan kita pengen mengolah apa gitu ya. Jadi ke sini tuh makin ternyata wastra itu menarik dan menggabungkan wastra dengan natural fabric dengan bahan-bahan eco friendly itu ternyata menyenangkan. Jadi aku fokusin di situ gitu dengan riset-riset yang aku kembangin dari aku belajar fashion. Jadi sampai sekarang aku menekuni itu dan sampai sekarang juga ternyata bisa survive gitu. Walaupun di 2020 kita sempat di 2021 ya sampai 2021 2023 sempat juga kena badai COVID kan ya gitu ya. Ya alhamdulillahnya bisa bertahan. Kayo ini ada pesanan-pesanan seragam gitu, itu juga luar biasa gitu. Jadi seiring dengan waktu dia juga berjalan dengan sendirinya gitu, Mbak, sampai sekarang gitu. Mungkin ada lagi kali yang perlu tanyain, boleh. Gitu. Jadi berapa lama totalnya usaha Mbak Faye? 2019 sampai sekarang tuh 5 tahun ya, Mbak? Oh, wow. Baru pas balita ya? 5 tahun ya? Iya, balita ya, betul. Oke. Kalau Mbak Sayu, halo Mbak Sayu. Ya, halo Mbak Bina. Ketemu lagi kita. Padahal pengen banget main ke Lombok nih. Ketemunya di IG dulu deh. Mbak Sayu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbaknya sehat? Sehat. Nih kayak Mbak Sayu nih yang lagi banyak orderan banget nih. Ramai nih Mbak Sayu. Safir. Alhamdulillah, iya. Iya. Jadi alhamdulillah ya banyak orderan parcel ya kalau lebaran gitu. Katanya mau pindah toko nih. Oh iya, sudah kepoin ini ya, informasi kemarin update di FB-nya mau pindahan toko katanya. Iya, jadi toko oleh-oleh yang di depan bandara Lombok itu pindah ke dekat-dekat situ juga sih, cuman lebih mudah untuk akses orang yang mau datang belanja gitu. Kalau kemarin kan di lantai 2 ya, gitu. Jadi sekarang ada di Iqbal Hotel di lantai 1. Dari bandara juga nggak jauh gitu. Intinya meningkatkan kualitas pelayanan. Mempermudah untuk konsumen cari ya. Seru banget nih. Ini kalau Mbak Sayu ini adalah pemilik dari Nut Safir Cookies, kue kacang yang terkenal sekali di Lombok. Kita sebelum mau ngomongin si Nut Safir Cookies, boleh dong Mbak Sayu cerita dulu awalnya Mbak Sayu dulu backgroundnya apa, terus kenapa akhirnya jatuh hati pada Nut Safir, dan sudah berapa lama sih Nut Safir ini menemani Mbak Sayu? Silakan Mbak Sayu. Oke, baik. Salam kenal, Mbak. Kenal, baik, jadi Nut Safir itu ya. Jadi Nut Safir itu saya mulai di September 2012. Awalnya sih gimana sih, kita punya banyak waktu luang ya ketika anak-anak udah mulai besar, udah sekolah. Kok kita cuma di rumah aja mau ngapain gitu. Ya udah akhirnya waktu luang itu bisa menjadi peluang gitu loh, sebuah usaha yang bisa menghasilkan uang. Cukup dari rumah aja, bisa mengurus keluarga, tapi juga bisa mendapatkan income gitu. Jadi sebenarnya benar-benar yang cuma usaha rumah kecil-kecilan aja maksudnya gitu loh, ya nggak yang sampai akhirnya
sebenarnya alhamdulillah ya. Jadi kenapa memilih biji-bijian? Jadi Nusafir ini berbahan baku biji-bijian dari Nusa Tenggara Barat khususnya gitu. Kalau ada beberapa request dari pasar yang minta dari almond misalnya, baru kita datangkan dari luar. Tapi kalau 90% bahan bakunya itu dari lokal NTB gitu, karena memang di NTB itu banyak banget biji-bijian yang diolah menjadi sayur biasanya gitu. Jadi hampir semua biji-bijian itu udah jadi sayur, kalau nggak cuma digoreng-goreng biasa aja gitu. Jadi terpikir kan biji-bijian itu kan banyak nutrisinya gitu. Kalau dibikin jadi kubis kayaknya pasti punya nilai tambah ya. Karena kalau sebuah produk kalau punya nilai tambah pasti akan lebih bisa mempunyai nilai jual gitu loh. Nah akhirnya mulailah dengan biji kacang hijau pertama kali gitu. Karena memang tujuannya waktu itu untuk camilan anak-anak sebenarnya gitu loh. Nggak kepikir kalau ternyata orang dewasa suka dan akhirnya menjadi oleh-oleh khas Lombok itu waktu itu belum kepikir gitu. Nah coba yang kacang hijau dulu. Karena berpikir kalau kacang hijau itu kan ibu pasti mau beliin anaknya ya. Kalau dari kacang hijau itu pasti mindset ibu itu, wah itu ada nutrisinya, bisa bikin pertumbuhan anak itu lebih bagus gitu. Kalau dari kacang hijau yang biasa paling cuma bikin bubur gitu ya. Dan kita tahu juga bikin es kacang hijau. Pokoknya yang kacang hijau itu menurut saya waktu itu ibu pasti mau nih beliin anaknya gitu. Ternyata memang alhamdulillah respon pasar itu bagus. Akhirnya berkembang di tahun kedua mulai dari kacang merah. Itu sebenarnya untuk membuat yang kacang merah, mete, kedelai itu sudah di awal usaha itu sudah ada planningnya, cuman belum berani kalau coba langsung banyak biji-biji itu nggak berani gitu loh. Coba kacang hijau dulu, begitu pasar mau terima, akhirnya di tahun kedua baru mulai yang kacang merah, mete, sama kedelai. Nah itu tahun kedua. Nah tahun ketiga dapat tantangan dari dinas karena di Lombok Sumbawa ini kan jagung tuh berlimpah hasilnya gitu loh. Nah gimana cara mengolah jagung menjadi kue kering? Akhirnya kita coba-coba ini pertama kali bikin jagungnya dengan marning jagung Mbak Mia. Nah adalah komplain dari customer, pas digigitnya keras nih marningnya kayak gitu. Wah langsung evaluasi lagi. Akhirnya kita coba marning jagungnya itu kita ambil dari emping jagung gitu. Dan ternyata ya itu tadi ya masukan dari customer itu ternyata memang bisa untuk memperbaiki kualitas produk gitu. Sekarang yang rasa jagung yang dulunya rankingnya terbawah gitu, sekarang sudah mulai tuh rankingnya 4 gitu. Kadang best seller juga gitu setelah ditambah keju. Dan akhirnya sampai di tahun yang sekarang hampir masuk tahun 12 itu sudah ada 10 varian biji-bijian gitu. Berarti sudah 12 tahun ya si Nusafir ya. Hampir 12 tahun nanti ya. September 12 tahun. Wah, bertahan di 12 tahun. Luar biasa nih perjalanannya berarti ya. Nah, dihantam gempa, kemudian COVID. Iya ya. Dihantam hujan lagi ya. Nih aku boleh tahu nggak nih baik Mbak V atau Mbak Sayu ada nggak sih produknya di sekitarnya untuk ditunjukin ke teman-teman yang mungkin saat ini menonton live atau nanti melihat rekaman kita di Reels biar teman-teman tahu Mbak V dan atau Mbak Nusafir produknya kayak gimana? Oke. Silakan boleh. Mbak Sayu dulu. Nah, ini yang produk untuk oleh-oleh. Mbak Mia pasti sudah tahu ya. Nah, di kemasannya itu ada tenun kayak gitu Mbak Mia, ada air terjun gitu. Nah, jadi ada macam-macam. Ini kacang merah, ini ada hijau. Kemudian ini ada lebui. Nah, lebui itu mungkin biji otentik karena nggak di semua daerah ada gitu. Jadi ini seperti kedelai hitam, tapi bukan untuk kecap. Di Lombok itu terkenal banget sayur lebui, Mbak Mia. Jadi kalau Mbak Mia nanti ke Lombok ya, makan ayam taliwang, biasanya ada sayur lebui, kuahnya hitam, enak banget gitu. Ya, jadi kalau untuk oleh-oleh biasanya dibawanya pakai box begini, jadi tinggal tenteng aja gitu. Ada juga yang untuk lebaran, toples-toples gitu, itu kita juga sediakan khusus yang memang untuk momen lebaran gitu. Jadi seperti ini yang punya kita.
Jadi, nah ini sudah contoh nih kalau di packing keluar kan ada bubble-nya gitu. Jadi memang aman, nanti toplesnya bisa sampai dengan selamat gitu. Jadi seperti ini, ada toplesnya ada 6 varian dalam satu paket. Kalau yang dari Nusafir, yang kemasan Nusafir seperti ini, Mbak Mia pasti udah nggak asing ya. Lucu-lucu kemasannya. Aku kan buatin fotonya ini, ya. Mbak Mia buatin fotonya keren banget waktu itu kan. Yang ini kan. Ya, jadi ini sudah dari Sabang sampai Merauke nih pesanan yang pakai kalau pas Lebaran begini gitu. Karena memang itu tips and triknya supaya nggak pecah tuh gimana, Bu? Bisa pengiriman Rakaman Jaya. Ini kan kita pilih. Oke, pertama kan kita harus memilih toples yang bagus kualitasnya. Nah, ini toplesnya lumayan tebal, Mbak Mia. Jadi sampai dengan hari ini belum pernah ada komplain toples itu pecah. Padahal kita udah kirim ke seluruh Indonesia ya. Kemudian kita kasih slop ini. Nah, habis dipakein slop, baru ditaruh di boxnya begini. Nah, boxnya pun juga ada sekatnya. Jadi dia antara toples yang satu dengan yang lainnya itu ada sekatnya gitu. Jadi aman. Nah, habis itu dibungkuslah pakai bubble wrap. Tuh. Jadi benar-benar aman pengirimannya. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau kirim toples, harus dipikirkan toplesnya kuat nggak kira-kira. Biasanya kita juga ini Mamnya kita eksperimen dulu ya. Biasanya saya kirim dulu nih ke temen yang ada di Surabaya, di Jakarta kayak gitu. Gimana nih diterima di sana, aman gitu. Kalau misalkan aman, baru nih kita berani kirim sampai yang ke jauh-jauh gitu. Itu tipsnya untuk kue lebaran. Jadi total berapa tadi? 12. 10 biji-bijian ya? 10 varian biji-bijian. 10 varian cookies dari biji-bijian. 10 varian. Pak Hendarto, bukan cake ini, tapi ini cookies ya Pak. Cookiesnya dari biji-bijian dan kue kacang. Kalau di Jawa bilangnya kue kacang, tapi karena dari Lombok, Bu Sayu memanfaatkan berbagai macam biji-bijian, kemudian dibikin cookies. Jadi ada 10 jenis biji-bijian yang diolah menjadi cookies. Lebih nutrisinya lebih banyak pilihan tentunya. Terus itu cookiesnya bertahan berapa lama, Mbak? 12 bulan. 12 itu bulan ya, setahun ya berarti. 12 bulan itu varian terbaik ya. Jadi setelah lewat 2 bulan, 3 bulan, setelah 12 bulan pun masih bisa dikonsumsi. Tapi kita ambil yang terbaik itu di 12 bulan. Pak Hendarto ya, kalau kirim ke Jawa bisa banget. Nah, Jawanya mana Pak? Iya, langsung jualan ya. boleh langsung jualan. Iya. Oke. Jadi kalau cookiesnya sendiri untuk yang jadi ada banyak varian ya. Kalau teman-teman yang Lebaran ini mau memilih hampers dari Nusafir, mau yang kayak gimana, di Nusafir banyak pilihan ya. Jadi nggak hanya satu doang, tapi ada beberapa pilihan sebagai alternatif mau yang mana disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Gitu ya Bu? Iya. Betul, kita juga jual yang mix Mbak mixnya. Jadi kita sediakan kayak kemasan hemat yang mix. Jadi satu bungkus itu 300 gram itu isinya langsung 9 varian rasa. Jadi kalau mau tes coba-coba dulu, yang itu aja dulu bisa dibeli gitu. Wah seru nih, kayaknya buat oleh-oleh ataupun nanti buat ditaruh di meja saat Lebaran bisa nih si Nusafir. Kalau harganya berapa katanya tuh harga cookiesnya? Iya. Untuk harga kalau yang pakai dus ini kami jualnya 30.000 per dus. Semua varian harganya sama. Kalau yang untuk paket Lebaran ini yang isinya 4 toples ini harganya 250.000. Variannya nanti boleh pilih. Jadi ada 4 toples. Nanti ini ada 4 varian rasa di sini. Jadi variannya nanti boleh pilih. Jadi untuk cookies yang bernutrisi ini harganya lumayan hemat.
4 itu bisa apa tadi berapa? 250-an ya ranging harganya ya. 250. Iya. Jadi Kalau kalau mau kasih kerabat, kasih keluarga itu gampang banget kan hampersnya kan, tinggal satu paket ini aja. Udah cakep kemasannya ya. Ya nanti dapat kemasannya udah cakep, tinggal dikirim deh. Iya, dapat free ucapan nanti gitu. Dapat kartu ucapan juga. Oke. Iya, betul. Thank you Mbak Sayu. Kalau Mbak Faye sendiri produk nya apa? Produk lebaran, produk kayu apa? Boleh dong ditunjukin ke sini. Tadi ganti baju nih, aku nggak banyak kalau di rumah karena memang lagi nyebar. Jadi yang aku boleh Mbak ada dibikin. Ini kan aku pakai ini outernya panjang gini ya Mbak Niati gitu kan, nih pasti kelihatan ya. Ini ada laser cut-nya di sini tuh 2 laser cut paduan denim sama batik, terus di belakang juga ada kelihatan. Lucu. Aku tenang banget apa sih kayak teknik-teknik modern sama kan kalau batik kan tradisional ya, terus maduin sama teknik modernnya apa gitu, misalnya laser cut, apa sih embroidery atau apa gitu, misalnya yang baru-baru gitu. Aku seneng tuh risetin gitu, misalnya kayak kemarin aku juga pernah ngubah warnanya jadi bikin warna alam yang aku pengen gitu dipaduin sama ras dyeing gitu-gitu. Jadi aku bikin riset gitu loh. Jadi warnanya tuh aku pengen motifnya kayak gitu, terus ditemain dibikin ras dyeing tuh sama paduan warna alam yang aku pengen gitu. Jadi warnanya tuh pengen warnanya yang keluar gitu kan. Biasanya kalau warna alam tuh warnanya kan kayak bladus gitu ya, warnanya kayak warna jelek gitu ya. Tapi aku pengennya tuh warnanya keluar, gimana caranya itu aku ngeriset sampai warnanya itu bagus banget gitu loh itunya. Halo Mas Ali, batik tepas selira. panutan juga nih Mas Ali nih. Bisa aja. Ya gitu, terus udah gitu itu sampai keluar warnanya gimana, itu aku riset gitu loh sama teman-teman. Aku ada tim juga untuk pewarna alam gitu, teman-teman tuh ada yang pengrajinku juga, sebagian juga ada yang ini Mbak disabilitas perempuan. Aku juga seneng ngumpulin kebetulan yang tim aku tuh kebanyakan 90% tuh perempuan gitu, untuk pekerja-pekerja gitu. Jadi aku mengusung itu juga gitu loh, sama pengrajinku juga gitu. Jadi di situ tuh kita ngeriset warnanya apa yang cocok yang untuk bisa dapetin gitu. Itu aku seneng tuh ngadain kayak gitu loh Mbak. Jadi tuh kita terus tuh apalagi yang kita bisa paduin gitu untuk warna alam ini, kita kembangin apa sih gitu. Ntar ras dyeing, nanti besok kita apa lagi gitu. Kita bikin riset itu tuh sesuatu yang fun lah gitu. Apalagi kan di kantor juga teman-teman juga perempuan, maksudnya masih muda-muda lah gitu. Jadi mereka seneng tuh ngeriset tuh apalagi yang kita bisa buat nih gitu loh untuk ke depan nih, supaya ada lagi penemuan baru untuk yang kita bisa olah gitu kan, biar berbeda lah dari yang kebanyakan gitu ya Mbak ya, punya ciri khas lah gitu. Bisa aja nih berarti Mbak. konsepnya kayu itu lebih ke pewarna alam ya Mbak Faye ya? Iya, lebih kalau sekarang sih aku lebih ke pewarna alam sama bahan-bahannya juga kembali pakai bahan eco-friendly lah gitu Mbak. Seru gitu. Bagus, lucu tadi desainnya. Nah, aku pengen tahu dong value usaha dari Mbak Sayu sendiri sama Mbak Faye apa? Boleh silakan Mbak Sayu. Value dari Nut Safir. Iya. Oke, Mbak Mia. Jadi kalau value usaha dari Nut Safir itu bagaimana kita punya usaha itu bisa berkah berlimpah, ya Mbak Mia ya, bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan sama dengan Mbak Faye ya, Nut Safir juga 100% malah Mbak karyawannya perempuan semua gitu. Karena kita ingin saya jujur, saya tercambuk dengan kata-kata Mami Irma, bagaimana perempuan harus bisa menjadi skoci. Ya. Jadi
kita sudah bisa merasakan kan dampaknya ketika kemarin COVID, banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, akhirnya perempuan lah yang bisa menjadi penyelamat gitu. Jadi dan memang dari awal memang saya ingin bagaimana sih perempuan bisa berperan dalam membantu kesejahteraan keluarga gitu. Jadi dari Nusafir itu tetap ingin itu tadi bagaimana kita punya peran di masyarakat, terutama dalam membantu para perempuan untuk bisa berperan aktif gitu loh, nggak cuman diam di rumah hanya mengandalkan satu satu penghasilan ya, tapi juga harus bisa menyeimbangkan gitu antara pekerjaan dan keluarga, jangan sampai terlalu fokus dengan pekerjaan, keluarga malah keteteran gitu. Jadi harus bisa gitu bagaimana menyeimbangkan antara karir dan keluarga gitu. Jadi itu sih Mbak Mia. Jadi dari value produk bagaimana kita menjual makanan bernutrisi. Jadi Nusafir itu benar-benar tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna buatan. Kemudian biji-biji aja juga berkualitas dari petani Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kita membantu para petani untuk bisa tetap berkelanjutan ya pertanian itu, dengan kita mengolah hasil pertanian, otomatis kan ketika mereka panen raya itu nggak cuma dikirim keluar daerah aja gitu loh, tetapi bisa dimaksimalkan juga di Nusa Tenggara Barat ini gitu. Seperti itu Mbak Mia. Wah, keren banget. Kalau Mbak Faye sendiri, Kayo value-nya apa Mbak Faye? Kalau saya, kalau aku value-nya tuh maunya tuh Kayo tuh mempunyai salah satu brand yang punya yang mempunyai brand yang sebagai responsibility brand, maksudnya gitu memanfaatkan bahan-bahannya tuh sampai sampai habis gitu loh Mbak. Maksudnya responsibility dalam arti kita mengolah bahan-bahannya kalau bisa sampai habis, zero waste, dan juga memanfaatkan bahan-bahan yang di sekitar yang bisa dimanfaatkan tanpa mengotori lingkungan. Pengennya sih begitu ya Mbak ya, gitu ya. Supaya kan salah satu problem dari fashion sendiri kan juga limbah fashionnya kan yang belum terpecahkan ya gitu. Itu pengennya kita ya, mungkin dari 1000 ya, dari berbagai pemakai fashion, pengen salah satu as a responsibility brand gitu. Itu aja sih Mbak gitu. Keren. Terus pengen juga perempuan-perempuan Indonesia itu juga bisa berkarya terus dan berkarya, dan dia bisa maju terus untuk di bisnis dan di keluarga gitu, bisa balance itu sih. Cakep. Ini kalau boleh tahu untuk Nusafir dan Kayo, titik penjualannya di mana aja nih? Kalau tadi kan Mbak Sayu pas awal udah ada toko oleh-oleh sendiri ya, insya Allah di Swiss Bell itu ya. Terus kalau berikutnya atau di titik penjualannya di rumah juga ada. Selain itu ada di mana aja Mbak Sayu, Nusafir? Oke, tak ajak keliling ya. Ya, jadi kita harus menggunakan omni channel ya. Omni channel itu benar kita jualan offline juga, karena kadang kan customer pengennya kan jualan juga pengen lihat bentuknya ya, tokonya di mana sih, pengen datang misalnya. Jadi ini toko Nusafir, ini di rumah, awalnya di garasi, Mbak Mia dulu di garasi, sekarang ini tokonya udah, Ini cakep sekali. Nah jadi ini teras dijebol sama ruang tamu, plus ini kamar depan saya, dulu kamar utama saya, sekarang jadi toko. Nah, jadi ini parcel-parcelnya Mbak Mia, ini ada parcel. Nah jadi ini yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Ini parcel-parcel juga. Iya. Nah, salah satu strategi lagi nih Mbak Mia untuk bisa jualannya, kita buka stand nih di luar, karena biasanya kan kalau orang lebaran kan biasa puasa tuh cari takjil ya. Nah, itu di parkiran tuh kita bikin. Kita kasih free sembako buat yang belanja. Iya.
Enak dong, Nah, belanja terus dapat sembako. Oh, itu. oh, Iya, seru gitu. dong. Jadi kita benar-benar Jadi bagaimana strategi jualan memaksimalkan nggak segala cuma hal ya. online aja. Jadi nggak cuma online aja, jadi kita juga jualan offline juga gitu. Nah, ini ruang keluarganya jadi tempat check-in. Oh, Nah, jadi ini beberapa totally pesanan pasar. Ini berarti saat ini pesanan pasar Safir. Mbak Mila. Oh, pantesan nggak kecolok. Ternyata chargernya salah. Oh, banyak sekali hampersnya. Iya, jadi pesanan dari ada Astra. Nah, ini karena anak saya kuliah, kamarnya nggak dipakai, kamarnya jadi gudang. Iya. Pas dia pulang gimana nanti? Pas dia pulang, mama kamarku jadi. Kasurnya ditidurin dulu. Iya, ini juga pesanan parcel, tinggal diambil gitu. Oh, ya Begini ya, ampun. Mudah-mudahan rumahan. sebelum anaknya pulang udah beres ya, itu udah hampersnya diambil semua. Kalau nggak dia mau tidur di mana nanti? Pas pulang, ini aku masih ditunggu pulang nggak sih, Ma? Rumahnya udah jadi gudang semua. Oh, mereka udah maklum gitu. Jadi kalau mau pulang ya, kasih taunya, iya, jadi hari jangan mendadak ya. Jangan-jangan ama mamanya langsung dibikinin tenda di luar. Tidurnya camping aja dulu ya sebelum beres hampers katanya. Berarti kalau Nut Safir sendiri selain di toko oleh-oleh yang ada di rumah sama yang di Swiss Bell nanti, itu ada di mana lagi Mbak Sayu? Ada di toko lain kah di sekitar Lombok? Jadi kalau misalnya nggak sempat datang ke tokonya Nut Safir di Mataram ataupun di dekat bandara, di dalam bandara juga ada Mbak Mia. Jadi kalau lupa bawa oleh-oleh ya, di bandara ada, di toko Singambung sama toko Kayu Manis. Di hampir semua toko oleh yang ada di Lombok juga ada Nut Safir. Kemudian kalau memang males memang nggak datang ke Lombok, ya udah lewat marketplace atau lewat Instagram bisa DM. Di marketplace juga ada ya. Di Tokopedia dan Shopee. Jadi benar-benar kita harus semua jadi semua titik penjualan dijalanin ya. Harus buka pasar namanya juga oleh-oleh khas Lombok ya. Gimana mau dikenal sebagai oleh-oleh khas kalau nggak di mana-mana ada ya. Iya betul. Ini aku izin nanti ini ya mic sebentar, tapi sambil Mbak Faye boleh deh cerita titik penjualannya Faye sendiri ada di mana aja Mbak Faye? Kalau offline kita ada di Sarinah, Mbak. Sarinahnya ada di Sarinah Tamrin, ada di Sarinah Bandara Cengkareng, ada di Bandara Bali. Terus kalau untuk ada juga di Metro Pondok Indah. Terus kalau untuk ininya online kita ada di IG ya, biasa di IG, di marketplace juga banyak di Shopee, Tokopedia, Zalora, beli-beli juga ada juga. Terus kita aktif juga di kalau offline tuh di bazar-bazar juga kita aktif gitu, di beberapa bazar juga ya kayak Inakraf, kayak ya ini sekarang lagi ikutan di Indonesia Fashion Week gitu-gitu, itu kita aktif juga gitu Mbak. Di Lotte kita sekarang juga selama sebulan ini kita ada bazar juga gitu. Terus kebetulan ada di Malaysia juga gitu. Di Nusantara Fashion House gitu, itu juga ada. Jadi untuk sementara itu Mbak gitu. Nanti mudah-mudahan ke depan pengen ada lagi, kalau untuk yang ekspor mudah-mudahan ada lagi gitu. Itu sih Mbak. Selama menjalani usaha, kalau Mbak Faye kan baru 5 tahun tapi pasti ada strugglingnya ya, apalagi Mbak Sayu yang udah 12 tahun. Pernah nggak sih ada titik dimana pengen nyerah atau ya
titik terendahnya ya, selain dari mungkin waktu COVID mulai yang berasa banget ya teman-teman semuanya, atau mungkin ada titik-titik lain di mana Mbak Sayu sama Mbak Fei pernah ngerasa down banget, tapi in the end pada akhirnya menjadi titik balik di mana keduanya harus bangkit dan berusaha bahwa ini yang harus saya kerjakan, bahwa apa yang saya lakukan insya Allah bermakna atau berharga. Ada nggak Mbak Sayu atau Mbak P pernah mengalami saat itu? Silakan Mbak Sayu. Oke. Kalau titik terendah kayaknya setiap pengusaha pasti pernah merasakan ya. Tetapi bukan berarti menyerah. Titik terendah boleh tapi nggak menyerah. Ya, salah satunya juga Nusafir juga pernah di titik itu gitu. Jadi ketika Lombok kena gempa, mungkin kalau gempa di daerah lain 1 kali 2 kali udah selesai ya. Di Lombok itu 3 bulan Mbak Fe gempanya itu. Jadi selama 3 bulan itu kita baru mulai kerja, goyang lagi, udah akhirnya lama-lama kayak takut nggak mau masuk kerja gitu. Jadi yang 3 bulan itu benar-benar yang situasinya yang sangat tidak menentu ya, yang dimana Nusafir sebenarnya turunnya nggak turun-turun banget omsetnya ya. Waktu itu turun cuma 19% sebenarnya waktu tahun gempa itu. Cuman gimana nih cara menyelamatkan Nusafir dan seluruh keluarga besar Nusafir yang rata-rata ibu-ibu yang banyak single parent juga kayak gitu. Jadi itu lebih kepada mungkin kalau untuk saya pribadi jualan sendiri aja cukup ya buat makan gitu ya, buat hidup gitu ya. Tapi kan di sini sudah ada keluarga besar Nusafir ya, tim yang dari awal sudah support banget gitu kan. Itu yang saya pikirkan waktu itu gitu. Jadi bagaimana saya mencoba untuk bangkit. Nah akhirnya 2018 gempa, di awal 2019 ikutlah BPC ke Jakarta, Mbak Mia ya. Selama 4 bulan ya waktu itu sampai bulan April. Jadi setiap 5 hari saya berada di Jakarta untuk inkubator gitu. Dan alhamdulillah memang nggak boleh menyerah gitu loh. Dan di sana betul-betul saya harus kosongin gelas, saya harus terima semua ilmu yang diberikan. Dan itu benar-benar yang menjadi cambuk juga gitu loh. Saya jauh-jauh datang dari Lombok ke Jakarta, saya harus bisa mendapatkan sesuatu untuk bagaimana Nusafir bangkit gitu dari gempa gitu. Nah itu juga salah satu titik yang ya lumayan gitu, karena waktu itu selain saya ke Jakarta, saya juga waktu itu kan punya rumah produksi ya, baru beli lahan, kemudian dibangun pabriknya. Saya bilangnya pabrik ya Mbak Mia ya, amin ya. Padahal cuma rumah produksi aja gitu, tapi saya bilang pabrik, mudah-mudahan nanti jadi pabrik yang besar. Itu juga sempat ada kasus gitu, iya, yang sebenarnya orang itu salah nuntut gitu, bukan ke saya harusnya gitu. Jadi bisa dibayangin pagi saya sidang, siangnya saya berangkat ke Jakarta. Jadi pulang sidang langsung ke bandara, langsung berangkat ke Jakarta untuk ikut inkubator di Sarinah waktu itu ya Mbak Mia ya. Itu benar-benar yang perjuangan yang ya itu titik yang menurut saya itu luar biasa gitu. Dan terima kasih BPC benar-benar bisa membuat saya kuat saat itu. Gitu. Oke, Mbak Sayu nggak kedengaran suaranya, masih berbicara Mbak Sayu? Oh, Mbak Sayu udah ya? Saya udah hilang suaranya. Oke, jadi benar-benar ya waktu itu tuh Mbak Sayu mondar-mandir ke Jakarta tuh dalam keadaan sebenarnya posisi lagi sidang segala macam ya Mbak Sayu ya? Lagi ya, betul. Di satu sisi healing ke Jakarta tapi sambil pusing beneran kayaknya. udah gitu di Jakarta dibantai sama Bu Ismi dan Mami Irma. Ya betul. Jadi itu bukan healing gitu namanya tuh. Bukan. Benar ya, perjuangan bolak-balik Jakarta Lombok untuk menyelamatkan usaha, tapi memang lagi mengalami masa-masa yang sebenarnya tidak mengenakan dan tidak menyenangkan ya. Iya betul. Kalau Mbak Fei sendiri ya, dan alhamdulillah semua sudah selesai, sudah
Ya, sudah bangkit. Sudah bisa bernafas dengan tenang ya sekarang ya, bernafas dengan tenang. Emang dulu nggak tenang bernafas ya. Setidaknya sudah bisa menikmati apa hasil perjuangan ya selama ini ya Mbak Sayu ya. Iya, betul. Oke. Kalau Mbak Faye sendiri di titik mana? Usianya sih 5 tahun sih ya, tapi pasti ada dong di saat kita baru mulai atau ya kok kayak gini ya ternyata bisnis fashion, apalagi kayak waktu, tadi dibilang ditinggal temen atau kayak nggak bisa bergantung sama temen. Aku nggak tahu nih apakah di titik itu atau seperti apa. Ada nggak sih titik di mana Mbak Faye ngerasa ini saya mesti terus atau saya mesti mundur? Tapi pada akhirnya Mbak Faye tetap memilih terus dan berjalan sampai hari ini. Silakan Mbak Faye. Iya, kalau aku sih prinsipnya Mbak, kan aku udah maju gitu, udah semua udah aku usahain dan aku pengen di situ, aku nggak mau gitu mundur gitu loh. Maksudnya sebelum aku mencoba dan apa yang aku bisa aku upayakan gitu, aku nggak mau mundur gitu. Kalau aku pribadi ya, makanya aku upayakan kalau yang untuk yang awal itu aku ditinggal apa gimana gitu ya. Nah kalau yang titik balik yang aku sedih itu yang waktu ya memang pandemi sih, karena kan waktu itu aku lagi kencang-kencangnya tuh jualan, terus kita pengen pameran di sini, terus kita bikin barang apa segala macem. Itu kan waktu awal-awal aku buka itu masih bagus lah ya bisnis fashion, maksudnya kita bisa pameran, terus ada panggilan mau kemana kita bikin kurasi apa segala macam gitu. Tiba-tiba langsung blek gitu, langsung diem gitu kan Mbak gitu. Itu barang tuh lagi banyak-banyaknya pada waktu itu gitu. Itu jadi bener-bener mati. Terus yang kita bingung, ini barang mau dikemanain gitu kan maksudnya ya Allah ini barang aduh pusing gitu kan, ini barang gimana ya numpuk begini gitu. Yang ada kita bengong kan, udah pasti ini bisnis retail kan udah mati gitu kan, gimana caranya. Itu yang muter otaknya itu loh Mbak, gimana gitu. Nah makanya yang itu tuh yang aku tuh yang menyelamatkan itu tuh ketika itu ada salah satu sekolah gitu yang bikin seragam tuh, tiba-tiba dia mau masuk ke pandemi kan, dia masuk sekolah gitu kan, bikin seragam lah dia untuk gurunya, untuk jajaran yang ininya dia petingginya gitu ya, yang punyanya apa segala macam itu bikin, terus buat guru-gurunya kan banyak. Itu nyelamatin kita banget di antara tiba-tiba habis nafas gitu, aduh mau gimana lagi nih, mau gaji mau apa gitu, operasional kan tetap harus dibayar gitu kan. Itu yang makanya kita menyelamatkan kita lah di sela-sela nafas yang 1-2 gitu. Itu langsung ada harapan gitu. Wah, ya Allah gitu. Ini harapan, secercah harapan naik lagi gitu. Itu yang titik terendahnya sih kalau dalam bisnis ya di sini gitu. Jadi ya masing-masing mungkin ada lah gitu. Kalau di kita nih karena kita bisnisnya mungkin baru seumur jagung ya buat Mbak Yusayu gitu kan, itu pasti bisnisnya udah lama, itu pasti udah makan asam garam lah dari A sampai Z. Kalau aku sih mungkin baru segitu ya, masih cemen mungkin ya gitu ya. Tapi ya buat aku tuh kaget gitu, dari yang barangnya numpuk tiba-tiba kita udah enak nih keluar tiba-tiba blek gitu kan, udah numpuk barang nih mau ngemanain gitu kan, bingung. Sekarang pun masih ada sisa-sisanya, kita sel gitu kan, ya udah kita sel aja gitu. Saking kita ininya waktu kemarin kan bikin banyak. Nah sekarang udah nggak mau nih Mbak, jadi belajar dari pengalaman, kita sistem PO gitu loh, kita belajar dari pengalaman, customize tuh sistem PO. Apalagi sekarang kan untuk yang bahan berdasar alami bla 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 kan harganya juga kita kan juga lebih agak sedikit mahal ya gitu kan, bikin pesan untuk customize terus warna alam apa segala macam, itu bukannya murah, ternyata harganya juga agak sedikit mahal. Jadi nggak bisa deh tuh numpuk bahan banyak gitu. Ya udah, jadi belajar dari itu, pelan-pelan kita belajar. Namanya kan orang berbisnis nggak langsung bisa kan, pasti ada jatuhnya, ada bangunnya gitu. Yaitu masa bangunnya itu kita build deh gitu, gimana supaya kita bisa kuat gitu, bisa lebih stronger lagi gitu sih Mbak Mia.
baru lahir langsung mengalami ujian. ujiannya nggak main-main ya. Iya betul. Seru banget. Berarti 5 tahun berjuang dan sampai hari ini Kayo bisa bertahan untuk membuat banyak desain yang lebih bagus lagi ya berarti. Kalau boleh tahu sekarang karyawannya Kayo udah ada berapa berarti Mbak Frey? Sekarang baru sekitar 12-an, Mbak. Yang tadi 90% itu adalah perempuan ya. Iya. Tadi sempat ada disinggung ada difabel juga. Iya, itu ada pengrajin kita. Kebetulan aku ada kerjasama sama pengrajin di luar kota. Kita kan aku tuh riset, terus ada beberapa yang kita riset di luar kota, pengrajin untuk batik dan pewarna alam gitu. Jadi itu ada difabel kebetulan, memang dia pinter juga gitu, dan kita pengen ternyata dia ada komunitas, jadi kita sama-sama kerjain bareng gitu sama komunitas juga gitu. Jadi beberapa tuh binaan juga gitu, kita bina juga gitu. Itu sih Mbak. Alhamdulillah ya, jadi bisa saling memberdayakan satu sama lain ya. Gitu. Kalau Mbak Sayu sekarang udah berapa Mbak karyawannya? Kayak udah banyak banget ya, Nut Safir ya karyawannya Mbak. Sekarang 14 orang. Oh, 14 orang. Itu yang dulu kan yang tim produksi ya? 25 orang. Oh. Ya, tim produksi 25 orang, tapi kemudian kan kita beli kayak mesin-mesin kayak gitu. Jadi dengan mesin-mesin yang ada 14 orang untuk saat ini udah cukup. Asli kita nggak nambah lagi. Yang 25 orang berarti kan kena gempa, kemudian COVID kan, jadi tinggal sedikit. Nah, ketika kita mulai bangkit, alhamdulillah juga kita sudah bisa beli mesin-mesin produksi juga. Akhirnya ternyata sekian sudah cukup untuk saat ini gitu. Ya, semoga bisa semakin besar omset, bisa semakin besar membuka pekerjaan lagi ya. Bisa menambah. Berarti Nut Safir sendiri sekarang untuk cetakan cookiesnya udah pakai mesin-mesin berarti ya, Bu Sayu ya? Cetakannya masih manual, masih manual. Yang mesin-mesinnya untuk apa? Yang mesinnya untuk oven, kayak mesin penggiling biji-bijian misalnya. Dulu misalnya 300 kilo biji-bijian itu kita butuh waktu 1 bulan nih, Mbak Mia. Kalau misalkan dikerjain oleh 3 orang, misalkan butuh 10 hari misalnya. Nah, sekarang dengan mesin yang ada itu yang 300 kilo itu cuma 1 jam aja kayak gitu. Wow. Jadi mesin buat bantuin gitu. Biar mempercepat proses biji-bijian ya, sangat efektif berarti ya dari sebulan jadi cuma satu jam. Jadi produksinya juga ditunggu-tunggu. Iya, makanya kan kebayangin berarti si kacang-kacang berarti sekarang mesin itu emang khusus untuk kacang-kacangan ya. Jadi pengeringan dehidrator atau apa mesin? Iya. Mantap. Untuk pemecah biji. Kemudian untuk mesin oven juga dulu kan kita masih pakai oven deck itu biasanya. Dulu kan pakai oven kering. Nah, itu jadi oven yang masih pakai manual ya, harus muter lelangnya, kalau nggak diputar ya gosong kayak gitu kan, lama nggak dibalik ya gosong gitu. Nah, sekarang kita sudah pakai oven yang pakai timer, udah 3 deck itu ada 2, 1 deck ada 1. Mantap. Jadi yang kemarin semua kalian harus ngoles, harus lihat oven setiap saat. Sekarang 1 orang aja udah cukup, karena kan tinggal pencet-pencet tombol aja gitu. Cakep. Jadi lebih efisien ya. Tapi dengan walaupun efisien, tapi harapannya nanti ke depannya semakin banyak produksinya, berarti bisa menambah karyawan lagi. Ya. Tetap harapannya ke sana ya. Iya, semakin lebih besar lagi ya. Iya. Baik dari segi produksi, pasti dari tim pemasaran juga pasti akan bertambah kan kalau kita omsetnya semakin besar gitu. Untuk strategi usaha sendiri, jadi kalau Nut Safir fokusnya seperti apa Mbak Sayu? Fokus ke penjualan offline kah, ke reseller atau bagaimana? Sepertinya kalau untuk strategi itu harus semua elemen api, angin, udara kayak Avatar. Jadi kayaknya angin udara.
semua elemen harus kita pakai kayaknya ya kalau strategi itu harus dicoba ya. Apa aja dikerjain ya? Iya. Biasanya kalau Lebaran itu kan saya butuh freelance ya untuk apa namanya menambah kapasitas. Tapi alhamdulillah untuk pas banget pas Lebaran kali ini ada anak-anak mahasiswa Universitas Mataram yang lagi PKL 4 orang gitu. Jadi untuk Lebaran ini kita ada tim ada 18 orang gitu. Nah, untuk strategi itu tetap dia offline online juga tetap. Kemudian reseller juga kita buka, Mbak Mia, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi dulu kan saya Nusafir ini kan kerjasama dengan beberapa hotel ya, termasuk kemarin terbang bersama Garuda sampai 3 kali di hari pelanggan, kemudian di ulang tahun Garuda, untuk event MotoGP gitu. Jadi benar-benar kita kasih penumpang pesawat Garuda yang terbang dari Lombok ke Jakarta itu dapat cookies Nusafir gitu yang kita kemas dengan bentuk gift yang lucu unik gitu. Jadi isinya 2 saset Nusafir gitu. Nah itu juga salah satu kan strategi pemasaran kita karena yang terbang bersama Garuda itu kan ya lumayan menengah ke atas ya. Itu juga harapan iya, kami. betul. Oh iya. Iya, jadi pokoknya apapun yang bisa menjadi peluang itu akan kita ambil gitu. Jadi sekarang kita juga dulu kan ada saset-saset yang pakai kertas tuh Mbak Mia. Sekarang saset itu juga kita perbaikin lagi yang lebih bagus. Kemudian bisa apa namanya bisa kuenya tahan lama. Kalau kemarin pakai kertas kan nggak bisa tahan lama ya. Meskipun itu yang akhirnya bisa masuk ke hotel-hotel. Itu juga yang sekarang kita sedang masuk ke hotel-hotel untuk komplimen tadi. Jadi kalau orang minum kopi, biasanya ada cookies yang cuma cookies digeletakin aja. Ini cookiesnya kan ada bungkus asetnya bagus dengan logo hotel tersebut gitu. Jadi itu juga salah satu strategi juga gitu. Jadi kan kalau kita pasang display di hotel kayak berpatuku gitu, kadang orang kan wah kalau beli oleh-oleh di hotel itu kadang agak mahal. Meskipun sekarang kan sudah harga kompetitif ya, nggak yang mahal-mahal banget kayak dulu. Saya lebih seneng masuk langsung ke dalamnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak di beberapa hotel yang kita kerja sama itu menjadi apa namanya, kan kalau di hotel bisa ada dapat free-nya itu kan kopi, teh kayak gitu ya. Nah ini jadi ada snacknya juga kayak gitu Mbak ya. Jadi orang yang nginep di kamar itu akhirnya dapat snacknya. Nah di hotelnya di lobbynya itu di display juga sama hotelnya. Jadi ketika orang nyicipin di kamar, oh kok enak ya, akhirnya belilah di luar kayak gitu. Itu juga salah satu strategi juga. Baik. Banyak sekali strateginya berarti ya. Mesti dicoba satu persatu nih supaya ketahuan yang mana yang efektif ya berarti ya Mbak Sayu ya. Pokoknya celah apapun tuh kalau memungkinkan apapun dicobain. Iya, keren banget. Ini kalau Mbak Fai sendiri gimana strategi usahanya Mbak? Kalau kita sendiri sih sebenarnya benar juga nih kata Mbak Sayu, katanya jadi segala arah mata angin itu benar. Tapi kalau iya benar itu berarti kan semua tidak menutup rezeki ya, semua dari arah market gitu, itu benar. Tapi untuk Kayo sendiri kita lebih efektif tuh untuk direct sales gitu. Kita coba untuk apa buka offline, personal touch itu karena mungkin mereka kalau bahan atau apa tuh dia lebih ngetouch gitu, ini bahannya bagus, terus itu warnanya keluar atau dia ngelihat desainnya atau jahitannya gitu-gitu Mbak, lebih ke arah situ. Mungkin karena kita mainnya agak menengah ke atas ya, jadi dia ngelihat gitu loh, ini harga segini mereka worth it nggak untuk beli gitu, kadang begitu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita juga nerima order lewat DM apa segala macam itu ada juga gitu Mbak, maksudnya online ada, tapi lebih tinggi tuh memang di offline kita kayak ke Sarinah, mereka tuh tahu oh yang lengkap tuh produk Kayo tuh di Sarinah gitu misalnya, atau misalnya kita di kalau pameran kemana makanya kita giring, kita ada pameran di sini, mereka datang gitu, kayak semua ada pameran di mana, kayak teman-teman kayak apa yang udah biasa pelanggan Kayo gitu, kita undang untuk ke sini, mereka datang gitu, itu mereka senang. Ada apa lagi, ada ini yang lagi, ada tempat, apalagi kalau kita ada tempat, insya Allah nih kita mau ada butik, doain aja gitu kalau misalnya kita ada butik, kita lebih seneng lagi gitu, mau mungkin bisa ngundang-undang lagi gitu, itu lagi kita upayakan Mbak gitu, itu mungkin ke depan ya untuk 2 bulan ke depan ini kita upayakan ada butik, doain aja gitu, itu sih Mbak Mia. Oke.
Berarti sekarang workshop yang sekarang itu bisa belum bisa dikunjungin atau gimana? Itu bisa Mbak. Kita ada workshop, kebetulan kan ada juga itu di daerah Cirende. Cuman sekarang nih mau aku gabung di tempat aku bisa juga, udah bisa. Kita udah rapin sih, kemarin berantakan banget kan. Udah bisa gitu. Itu kantor sekaligus tempat workshop lah gitu, bisa kita ituin gitu, pelan-pelan kita ituin lah, kita touch up lah gitu. Makanya orang udah sempet bisa ke tempat ini nggak, kantor Kayo nggak, bisa nggak gini-gini. Iya, betul. Ya itu kadang-kadang kita yang bingung gitu loh, mau diapain ya, kantor sementara nggak terlalu besar juga gitu, tapi sekarang mau nggak mau motivasi harus ada ya. Iya, harus ada, karena kalau ngandelin di toko doang kan kadang-kadang orang kan pengennya mana sih di toko, di tempat lo aja deh enak gitu, bisa milih-milih bebas gitu kan. Jadi ya udah, kita mau nggak mau gitu. Ada yang sekarang udah beberapa sih kayak udah ngarahin kayak teman-teman deket yang udah biasa itu ke tempat aku udah dirapi-rapin, udah pada mesen gitu. Terus apalagi yang udah minta diukur gitu, ya udah datang ke tempat kita deh gitu, kita ukur. Terus ada juga yang customize, ya datang ke tempat dia juga ada juga. Kita jemput bola juga kok gitu, biar banyak yang dari arah mata angin mana aja juga kita ambil gitu kan, rezekinya gitu kan. Iya, betul langsung mengupayakan segala cara ya, supaya yang penting cuan itu harus datang dari arah manapun, dari sudut bumi, segala arah. Iya, betul. Berarti kalau untuk alamatnya boleh di-share ke teman-teman yang mungkin menonton live kita nggak, Mbak? Alamat untuk workshopnya Kayo ada di mana? Ada di Wisma Agung, lantai 2 di Jalan Taman Kemang nomor 21 di Kemang. Jadi itu available buat teman-teman yang mau lihat koleksinya Kayo langsung, datang di Kemang Raya itu ya. Betul. Oke. DM kalau Mbak Sayu ini kan tadi udah aja kalau mau appointment juga, kalau misalnya mau berarti kalau diain maksudnya. mau bikin baju customize juga kan, berarti memang harus ketemu di sana. Bisa bikin baju customize kan? Bisa kita ukur sama tim kami kan juga ada gitu, available, tinggal ukur aja gitu ke tempat kita. Oke. Gitu Mbak. Kalau Mbak Sayu tadi kan alamat ini sampai kamar anaknya juga, ini Mbak Sayu lagi banyak orderan nih. Mbak Sayu alamatnya boleh di-share di mana, siapa tahu teman-teman yang nanti liburan ke Lombok mau cari oleh-oleh, selain di toko oleh-oleh ada di workshop yang Mbak Sayu. Oke. Untuk workshop yang di Kota Mataram ada di Jalan Angsuka nomor 14 Gomong. Jadi itu benar-benar di pusat kota, Mbak Mia, dekat dengan kantor gubernur, kantor wali kota, dekat dengan Islamic Center yang itu menjadi ikon pariwisata untuk NTB. Kemudian ada hotel di Hotel Swissdale itu dekat bandara. Jadi kalau keluar dari bandara menuju Mataram nanti paling cuma 100 meter aja itu ada di Swissdale. Kemudian kalau mau langsung chat admin ada di Linktree di Instagram di bio. Cek Linktree di bio Instagram. Jadi bisa langsung mau chat admin boleh, mau marketplace boleh, mau lihat websitenya ada di situ. Jadi kalau mau kepoin Nutsafir, mau belanja ada di Linktree Nutsafir, ada di bio Instagramnya Nutsafir. Nih, saya bentar lagi libur Lebaran pasti ramai lagi nih. Abis selesai hampers, oleh-oleh, terus datang beli oleh-oleh nih. Ya, betul. Iya, betul. Betul. Ya, jadi kalau kita ke Lombok janjian dulu sama Mbak Sayu. Iya, kalau ke Lombok mampir ya Mbak. Harus ya. Iya. Iya Mbak, tunggu. Nanti nonton MotoGP nanti di Lombok. Asik. Asik. Berarti udah di tempatnya Mbak Sayu bisa langsung datang ya teman-teman ya. Siapapun yang mau belanja datang ke di dekat kantor gubernur itu. Nah, kalau dengan ada nggak kalau di Lombok sendiri, Nutsafir ini ada ini nggak sih Mbak Sayu? Ada rivalnya nggak sih? Ada saingannya nggak sih? Sebenarnya kalau saingan ya pasti ada ya, dari mana aja ya, dari penjuru mata angin. Saingan juga ada. Iya, jadi kalau saingan, apalagi kalau Lebaran kayak gini kan biasanya yang ibu-ibu cuma di rumah duduk manis kan semuanya pada bikin kue ya, semuanya pada jualan online ya. Jadi
sebenarnya kompetitor itu bisa datang kapan saja, dari mana saja gitu loh. Tergantung bagaimana kita tetap menjaga kualitas produk, menjaga pelayanan, itu yang paling penting gitu. Apa namanya? Jadi intinya kita tetap harus bisa mengatasi itu gitu loh, karena itu nanti kan suatu saat pasti akan datang gitu loh. Kompetitor yang jauh lebih hebat dari kita pasti banyak, ya kan gitu. Intinya kalau saya sama tim pokoknya yang pertama kualitas produk harus tetap terjaga, yang kedua kualitas pelayanan, karena sebagus apapun sebuah produk kalau pelayanan itu tidak bagus, orang juga pasti akan pindah ke lain gitu loh. Akan cari celahnya ya. Karena biasanya pelayanan itu salah satu yang bisa membuat produk itu jadi bernilai gitu loh. Produk yang biasa aja kalau pelayanan sangat bagus, orang bisa akan bertahan gitu. Apalagi kalau produk kita memang berkualitas gitu. Seperti itu sih Mbak Mia cara Nusafir untuk bagaimana mengatasi kompetitor ya. Karena dari tadi apapun usahanya, apalagi kalau kita sudah dilihat bagus, mulai nanja itu pasti akan ada nih orang-orang yang mengikuti jejak kita itu pasti ada gitu. Ya strateginya seperti itu. Oke, nah kalau Mbak Fe sendiri strategi dengan persaingan dengan produk sejenis? Ya apalagi di fashion Mbak, maksudnya baru bikin ini besoknya sebelahnya ada gitu. Sebelahnya bikin lagi KWA-nya, KWA-nya yang satu jualnya harga 800.000, yang sebelah udah jual 400.000. Iya itu pasti Mbak, makanya maksudnya mesti punya ciri khas kan. Makanya aku kita tuh ada maksudnya kita tim riset tuh ada gitu, kita apalagi kita punya ide apalagi kita bikin gitu loh, apa yang bisa yang membedakan, terus dari jahitan, dari apa ya, dari desain apa segala macam. Mau nggak mau kitanya mesti kreatif ya kalau di fashion gitu, mau nggak mau gitu. Jadi apa yang bisa kita keluarkan ya jangan marah juga kadang-kadang ditiru atau apa ya, memang begitu bisnisnya gitu ya, rezekinya tapi ya masing-masing juga Mbak gitu. Ada juga yang beli ya memang apa loyal customer itu ada gitu, maksudnya yang nggak mau gue masih tetap di Kayo misalnya gitu, tetap pokoknya aku mau Kayo pokoknya. Berarti mesti maintain yang loyal ini ya, gimana caranya tidak iya, terus pengennya cuttingannya aku udah pas di sini gitu, banyak juga gitu. Maksudnya kan ada yang situ lebih murah gitu kan, tapi aku seneng gitu, itu cuttingannya ukurannya aku udah pas di sini, nggak mau gitu kemana-mana gitu. Ada juga gitu ya, kita maintain, gimana cara kita maintain customer juga harus pinter juga gitu. Itu juga nomor satu lah gitu ya, itu gimana, karena kan mereka juga ngelihat lah itu lebih murah ya, kenapa nggak ke situ kan gitu, bordirnya mungkin sama aja gitu kan, kenapa nggak ke situ lebih murah gitu misalnya, pasti begitu gitu. Tapi ya mau nggak mau relationshipnya harus dijaga juga gitu itunya gitu. Terus yang sebelah juga apa mungkin desainnya plek-plek sama gitu ya, ya itu lumrah lah gitu, memang ada gitu ya. Tapi ya kitanya juga mesti legowo ya gitu, itu udah pasti gitu kan, ya gimana gitu. Hal-hal ini nggak mungkin dihindari ya untuk teman-teman yang mau menduplikasi, memplagiat, cepet banget ya. Karena nggak ada ininya juga kan, nggak ada hukumnya juga, memang udah emang begitu gitu kan, ya mau nggak mau cara kita aja gitu untuk bisa mempertahankan customer gimana kan gitu ya. Itu sih Mbak. Sekarang ya ibaratnya kan ada patah juga kan Mbak, yang maksudnya yang sebelah kayak itu kan rezeki masing-masing kan, itu kan juga bisa kita jadi semangat juga buat kita kan gitu ya Mbak ya. Iya. Ya jangan galau sama apa yang ada di sebelah ya. Harus fokus sama yang kita punya sendiri. Mbaknya, justru kalau nggak ada kompetitor itu, kita di zona nyaman nih, kita malah nggak bisa inovasi loh. Padahal kalau betul. Kita ngerasa paling keren, paling oke ya. Iya, betul. Jadi sombong ya. Kompetitor itu penting juga, penting juga untuk memecut kita lari lebih kencang gitu. Betul. Kalau kompetitor tuh buat saingan, tapi satu sisi buat ini ya, buat bantuin kita memacu ya. Iya, betul, untuk memacu kita berkreativitas gitu loh. Wah, yang ini udah ditiru, kita mau bikin apa lagi? Iya. Gitu.
Malah saatnya kolaborasi sih kalau sekarang Mbak Mia, dia jangan Oh, dijadikan betul betul betul. musuh Jangan gitu ya. dijadiin musuh ya. Kita Iya, temenin aja gitu. iya Yuk temenin kita Iya. bikin collab kolaborasi. aja. Iya, betul. Nih Kan kalau sekarang banyak ya kalau menurut untuk Safir baju. sendiri ya, Iya. mm-mm. Kalau untuk baju kan sekarang banyak kan dikombinasi gitu ya Mbak Fe Iya ya. betul. Batik ini Mm-mm. nanti disupport pakai batik ini. Nah, itu kan juga bisa ya kolaborasi dengan yang batik sana gitu nanti Iya, dengan punya Mbak iya. Fe gitu ya. Emang harus Makanya kolaborasi sebenarnya. daripada berantem mendingan kolaborasi ya Kak, Mbak? Saling bersinergi satu sama lain. Iya. Ini kalau Mbak Fe dan Mbak Sayu sendiri target usaha di 2-3 tahun mendatang bagaimana nih? Ini kita baru masuk tahun 2024. Kira-kira targetnya apa lagi yang mau dilakukan oleh Nut Safir dan Kayu? Silakan Mbak Sayu. Oke. Oke, kalau dari Nusafir, dulu waktu inkubasi kan udah pernah cerita, Nusafir tuh pengen bikin kampung kacang ya, Mbak Mia inget ya. Oh iya iya, bikin kampung wisata itu ya. Nah, iya, untuk wisata edukasi biji-bijian. Nah, itu udah beli tanahnya Mbak Mia, alhamdulillah tahun kemarin gitu. Jadi, Alhamdulillah. Wah, itu yang nanti 3 tahun ke depan itu sudah harus jadi kampung wisata edukasi biji-bijiannya gitu. Jadi kan strategi pemasaran dan Nusafir juga kan selain hanya jualan kan juga untuk sebagai edukasi. tempat untuk pelatihan, iya untuk pelatihan, untuk kunjungan yang misalkan purna bakti pensiunan nih, misalkan setelah pensiun mereka mau usaha apa, nah itu juga Iya dari iya iya. perusahaan-perusahaan besar yang datang ke Nusafir gitu. Nah kalau mereka nanti kita sediakan tempat yang memang untuk pelatihannya itu memadai ya, ada pohon biji-bijiannya juga di situ, kemudian tempat untuk bikin cooking kelasnya juga memadai. Itu pasti akan lebih bisa menambah omset gitu loh, akan membuka Iya. lapangan pekerjaan juga di tempat yang baru gitu. Jadi Seru 3 tahun seru. ke depan harapannya itu bisa terwujud gitu. Sekarang lokasinya sudah Amin ada, amin. tinggal mempersiapkan aja apa namanya akan dibuat layoutnya akan seperti apa. Itu yang sedang kita garap sekarang. Itu Mbak Mia. Doakan. Semoga segera terrealisasi ya, nggak sampai nunggu 3 tahun. Amin. Supaya kita juga bisa main ke Lombok nih segera nih. Kalau Kayo sendiri gimana Mbak? 2-3 tahun ini kira-kira targetnya mau apa lagi? Kalau 2-3 tahun ini ya lebih ngembangin ya tadi satu mungkin mulai buka ada butik itu target yang jangka pendeknya gitu ya untuk yang 2-3 tahun juga untuk pemasaran kita pengen ada toko offline-nya ditambah juga ya untuk di seluruh mungkin di seluruh Indonesia dulu gitu terus sama kota besar di Indonesia ya kota-kota beberapa kota besar di Indonesia dan beberapa yang untuk strategi ekspornya juga mungkin di Asia juga ditambah gitu kan nggak Malaysia aja mungkin beberapa kemarin kan ada isian dari Mami gitu seneng banget kita bisa ngisi aku pikir itu buat makanan doang ternyata bisa ya untuk yang fashion gitu ya udah aku isi gitu ya mudah-mudahan ada rezeki juga kesana ada gitu. Bisa ke mana lagi gitu itu juga salah satu target ya tuh Mbak Mia terus udah gitu ya juga ada pusat pelatihan juga aku seneng riset gitu ya siapa tahu kita ada pelatihan lagi untuk teman-teman ya bisa juga untuk belajar lagi di fashionnya gitu ya untuk bisa share ilmu di fashion gitu untuk teman-teman ya bisa belajar kita bikin kayak workshop gitu ya tinggal kita ada tempat mudah-mudahan ada di tempat yang baru nih kita ada tempat lagi untuk ke arah kesananya gitu karena udah kemarin udah ngobrol-ngobrol juga ke pengrajin kita juga bisa nanti kita bikin kelas-kelas gitu kayak gitu Mbak Mia paling itu ya untuk sementara yang kepikiran dulu gitu itu dulu Dreamboatnya keren sekali. Iya tenaga untuk meningkatkan di online marketing kita juga kan masih low nih gimana cara ningkatin produksi penjualan di online marketing supaya maksimal gitu itu gimana caranya gitu dimaksimalin paling ke situ ya Mbak Mia gitu untuk itunya gitu tuh. Wah, seru. Semoga dreamboatnya segera tercapai ya Mbak Fe ya. Terakhir nih untuk Mbak Sayu dan Mbak Fe
apa sih saran dan motivasi yang bisa disampaikan buat teman-teman wirausaha perempuan yang mungkin ikut bergabung bersama kita sore ini atau nanti menonton rekaman dari Reels kita di Instagram. Boleh Mbak Sayu saran dan motivasinya? Oke, jadi mungkin motivasinya untuk para perempuan Indonesia dan dunia. Intinya itu, saya jadi terinspirasi dengan kalimat Mbak Mia tadi, titik terendah ya. Jadi kita boleh berada di titik terendah, tapi tidak boleh menyerah. Itu aja. Oke, itu aja. Perjuangan itu, ya itu aja. Itu aja udah panjang kalau udah ini ya. Oke, makna simpel tapi bahwa pada kira ya ketika kita ada di titik terendah boleh berhenti sebentar tapi tidak boleh menyerah karena ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ya Mbak Sayu ya. Oke, kalau dari Mbak kita seperti itu. Kalau Mbak Faye sendiri sarannya? Kalau aku sih ya tadi sama, mungkin hampir sama ya sama Mbak Sayu ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu mungkin mesti fokus dan mesti mesti apa ya, bertekad teguh gitu ya. Kayak yang kayak tadi juga yang titik terendah itu juga sebenarnya tamparan buat aku juga ya sama ke anak-anak. Sebenarnya waktu itu kita juga baru mulai usaha juga di bidang F&B tuh Mbak gitu. Jadi aku udah ada coffee shop juga. Jadi sebenarnya buka pertama itu aku sempat buka kuliner juga, ada kuliner tuh gitu. Sebelum fashion ini ada kuliner gitu. Tapi justru yang mati justru malah kulinernya, malah fashionnya aku yang jalan gitu Mbak. Makanya jadi kebalik-balik gitu. Makanya maksudnya karena kita nggak mampu juga biaya karyawan pada saat itu, karena memang buka tutup kan waktu itu perlakuan dari pemerintah kan gitu kan. Nah kebetulan yang memang survive ya di fashion ini, jadi sampai sekarang tuh gitu. Jadi pada waktu itu karena kita nggak ketidaksanggupan untuk membiayai karyawan dan operasional, ya memang harus tutup gitu. Jadi realistisnya harus ke situ ya. Nah yang mau aku titik beratkan itu ya sampai titik darah penghabisan deh diusahakan gitu kan, maksudnya jangan menyerahnya sampai di situ aja, karena usaha itu yang aku paham ya, kalau dulu mungkin kalau kita orang gajian gitu ya, kita nggak mikir ya cara untuk survive-nya gimana ya, maksudnya kita nggak mikir perusahaan itu struggle-nya seperti apa untuk menggaji kita. Pokoknya kita tahu setiap bulan kita dapat gaji gitu, pokoknya bodo amat gitu dia mau dapat duit dari mana perusahaan gitu kan, yang penting duit kita ada tiap bulan kan gitu kan. Sekarang kan terbalik gitu ya posisinya ya. Sekarang kebalik ya, kita yang mesti nyiapin uang ya, apalagi nih gitu. Udah deket lebaran, nyiapin THR. Kadang-kadang karyawan gaji. Kadang-kadang kita sebel ngeliat karyawan kok kayaknya santai banget gitu, kitanya yang kayak kesana kesini warawiri gitu kan, kita kebalik gitu kan, ngerasa ditampar gitu kan, kok lo kayaknya gue udah kesana kemari nyari usaha gitu kan, nyari kerjaan, kok santai-santai aja. Kita sebel sendiri sama karyawan ya, kita kan kayak makan buah si malakama dulu ya. Gitu kan. Sekarang akhirnya kita tahu ya betapa berartinya gitu, maksudnya kita sebagai usaha tuh jadi tahu lah menghargai ya setiap yang kita usahakan itu titik itunya tuh seperti apa gitu ya. Kita jangan sampai menyerah pada saat mungkin besoknya mungkin kita dapat rezeki yang gede gitu, waktu saat kita hari ini menyerah kan nggak lucu gitu loh, ibaratnya udah hari ini menyerah besoknya dapet tuh gitu. Janganlah gitu kita sampai titik darah penghabisan gitu ya istilahnya gitu. Itu sih Mbak, pantang menyerah.
Gitu. Pantang menyerah. Iya, oke. Terima kasih banyak Mbak Sayu dan Mbak Fe sudah banyak sekali ceritanya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Sayu dan Mbak Fe bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang mungkin mengikuti live IG sore ini. Jadi walaupun kalau yang di layarnya dikit-dikit tapi kayaknya yang maju masuk keluar masuk banyak. Jadi kalau aku bisa simpulkan dari Mbak Sayu dan Mbak Fe, kedua-duanya memiliki bisnis dan usaha yang berbeda satu sama lain. Ujiannya juga berbeda satu sama lain, tapi dari titik-titik ketika mereka merasa dilemahkan, di titik itulah keduanya langsung menjadi kuat. Apapun bisnis dan usaha, keduanya memilih untuk berjuang dari segi arah manapun untuk menghasilkan cuan lebih banyak ya, karena nggak boleh menyanyiakan segala apapun bentuk kesempatan yang diberikan. Seperti kata Mbak Sayu, apapun kesempatan yang diberikan, sedikit celah apapun harus diterabas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang bukan masanya lagi untuk kita malu-malu dalam berusaha, tapi harus berani melakukan segala hal, mencoba segala apapun, termasuk kamar anaknya Mbak Sayu yang dijadikan gudang. Nanti mudah-mudahan pas anaknya pulang udah habis ya hampersnya ya. Kasihan anaknya pulang tahu-tahu nggak bisa bobo karena kamarnya diisi dengan hampers. Oke, terima kasih banyak Mbak Fe, sukses untuk orderan lebarannya, semoga bisa selesai tepat waktu, apalagi juga Mbak Sayu, Nut Safir beres selesai hampers, nanti akan datang lagi oleh-oleh karena abis ini kan liburan lebaran ya, berarti bersiap lagi dengan paket supaya buat oleh-oleh yang datang ke Lombok bawa oleh-oleh dari Nut Safir. Itu pasti pekerjaan yang amat sangat menyenangkan, berat tapi menyenangkan karena insya Allah cuannya lebih banyak ya Mbak Sayu ya. Dan keduanya nih bisa kasih THR sama karyawan-karyawan ini karena jumlah karyawannya sama nih. Ini jumlah karyawannya sama, jadi semua order, semua kerjaan dilakonin supaya bisa membahagiakan terutama karyawan-karyawan ya, karena karyawan senang, owner juga pasti lebih senang lagi ya karena bisa menyelesaikan kewajiban dan segala hal. Oke, terima kasih banyak Mbak Sayu, Mbak Fe, semoga lancar semua usahanya. Kita ketemu lagi suatu hari nanti, Mbak Fe di Jabotabek, kita bisa ketemuan pas halal bihalal. Mbak Sayu nanti insya Allah kalau kita ke Lombok harus ketemu sama Mbak Sayu ya. Setidaknya kalau nggak ketemu Mbak, kalau nggak ketemu Mbak Sayu, ketemu sama Nut Safirnya lah harus ketemu ya. Betul. Oke, buat Mbak Yati ya, ada sama-sama. Semoga kita bisa beribadah dengan baik selama di Lombok belum waktunya buka puasa kan ya? Beda jam nggak sih di Lombok, nggak kan? Belum kan ya? Maksudnya kalau kemarin di Kalimantan beda 1 jam, sekarang kita ke Lombok nggak beda jam kan ya? Di Lombok masih WIB ya? Oke. Oh beda 1 jam juga. Oke, ya udah berarti waktunya kita nyiapin takjil masuk Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Berarti waktunya menyiapkan takjil masing-masing. Terima kasih Mbak Fe, Mbak Sayu, sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi di masa yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye. Sukses.